Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, jadi ini mau supervisi, Ustaz. Kapan supervisinya? Nanti siang ya? Iya, nanti sama siang. saya ya? Iya. Oh iya, sama saya. Baik, kita dari Pak, nanti siang kita supervisi. Tapi sebelum supervisi, saya mau tanya-tanya dulu, boleh kira-kira? Oke. Nanti kira-kira yang ingin jenengan kembangkan itu ketika pembelajaran itu apa, Saudara? Saya tuh ingin anak-anak itu lebih paham tentang Lebih ide paham. pokok dan ide pendukung. Karena menurut anak-anak ide pokok dan ide pendukung itu materi yang agak sulit gitu. Terus saya juga ingin mengembangkan anak-anak lebih eksplor bagaimana mereka tidak malu di depan teman-temannya, biar bisa lebih percaya diri gitu. Baik. Menurut Saudara Bipang, untuk anak-anak agar bisa lebih memahami ide pokok dan ide pendukung dengan baik itu menggunakan cara apa? Kalau menurut pemahaman saya ya, Ustaz, mungkin anak-anak itu bekerja dalam kelompok. Bekerja dalam kelompok. Ya, jadi mereka nanti bisa saling support ya. Jadi ada yang bisa, ada yang kurang bisa, itu nanti bisa saling berdiskusi Saling seperti itu. berdiskusi. Itu jadi mungkin itu langkah yang bisa saya lakukan. Oke, untuk lebih siswa memahami ide pokok dan ide pendukung, Saudara Bipang menggunakan metode anak-anak berdiskusi. Mungkin selain itu saja, selain berdiskusi itu mungkin sudah punya strategi lain yang lebih gimana ya anak-anak biar mungkin ada ide yang lain, Selain itu second lain lah begitu mungkin istilahnya. saling tutor sebaya antar kelompok gitu ya, ini kayak gitu ya, tutor sebaya mungkin lintas kelompok ya, dari satu kelompok ke kelompok yang lain itu saling sharing, benar nggak sih ide pokok yang kita dapatkan hari ini, itu seperti itu. Mungkin lebih spesifik ke ketika tutur sebaya itu seperti apa saudara? Misalkan nih ada dikasih topik kah, dikasih apakah sehingga anak ide pokok itu seperti ini. Kayak kata kunci mungkin. Oh, kata kunci gitu ya. Ya, kata kunci. Jadi mungkin anak yang bertutor sebaya itu tadi ngasih tahu, oh ini loh sebenarnya paragraf ini tentang apa sih? Oh, gitu ya. Ya, tentang seumpama tentang anak yang melakukan aktivitas ini, nanti dia akan menggiring temannya untuk menemukan ide pokok yang sama seperti itu. Jadi untuk yang dengan kembangkan nanti itu memahami ide pokok dan ide pendukung, caranya adalah satu berdiskusi, kemudian tutur sebaya, kemudian kata kunci begitu ya. Jadi poin-poinnya itu baik, itu yang pertama saudara. Yang kedua jenengan pengen mengembangkan lagi adalah lebih percaya diri saat presentasi. Nah itu tips and triknya seperti apa? Kalau menurut saya ini yang rencana saya itu adalah anak-anak presentasi, lebih sering presentasi, kemudian anak-anak dikomentari oleh kelompok yang menjadi penontonnya seperti itu. Nah itu secara bergantian, jadi anak-anak harus berbicara. Setiap anggota kelompok itu diberi kesempatan untuk berbicara, dan anggota kelompok yang menjadi penonton itu memberikan masukan. Nah jadi kan timbal balik, jadi ketika jadi orang yang presentasi dia berbicara, ketika jadi orang yang memirsa dia juga memberikan pendapat. Begitu ya, saling take and give begitu ya. Atau mungkin punya gambaran lain lebih seru sudah. Mungkin kayak pengalaman yang ada begitu lebih anak-anak percaya diri, apakah cukup itu aja? Kayaknya poin dia, dikasih poin. Jadi poin ya. Anak-anak yang lebih sering bertanya itu poinnya, jadi satu kali bertanya satu bintang gitu ya. Nanti kalau dia bertanya lagi atau komentar lagi satu bintang, jadi nanti dia akan dapat beberapa bintang. Nah bintang itu mungkin nanti diakumulasikan di akhir, jadi menjadi nilai tambahan. Semoga itu bisa maju. Oke. Ini saya penasaran banget, nanti seperti apa supervisinya ya. Kita tunggu nanti. Saya yang geledek. Gitu tadi saya garis bawahi lagi bahwa nanti jenengan akan mengembangkan dua hal, satu yaitu memahami ide pokok dan ide pendukung, yang kedua adalah
lebih berjanji representasi kelompok gitu ya. Nah untuk yang pertama untuk ide pokok jenengan akan melakukan diskusi supaya juga kata kunci begitu ya. Kemudian yang kedua untuk adalah lebih percaya diri, saling memberikan kesempatan sesama antar kelompok, kemudian memberikan poin begitu ya. Baik, gak sabar ya nanti untuk melihat bagaimana di kelas. Oke, kita kembali ya, kita lihat nanti di kelas sudah tiba. Dadah, selamat jumpa lagi nanti di kelas sudah tiba. Assalamualaikum. Iya, Nafisa. Berawal di awal teks. Iya, biasanya berdasarkan letaknya bisa ada di awal. Ya. Utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ya, hal utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Apa lagi? Ada yang lain? Ayo review semester 1. Apa lagi? Bisa lihat di layar apa itu ide pokok? Nah, ini review semester 1. Ya, hal utama yang dibahas itu apa sih? Seperti itu. Kemudian pikiran utama apa yang jadi nanti ketika anak-anak berdiskusi, nanti Ustazah akan memberikan nilai A apabila anak-anak bisa memberikan ide pokok sejumlah paragraf yang ada di teks. Kalau kurang berarti B. Nah, tapi kalau anak-anak presentasi nanti dapat plus presentasi. Ya, presentasi semuanya harus berbicara. Semuanya berkesempatan untuk presentasi. Jadi yang berbicara kelompok semuanya harus ngomong. Wajib. Nggak sendiri, satu kelompok nanti maju. Kemudian kalau ada temannya maju, kelompok yang lain presentasi, nanti yang menanggapi kelompok yang maju dapat bintang. Poin ya, poin ini akan menambahkan nilai kalian di akhir pembelajaran. Paham ya anak-anak ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekarang yang Ustazah ingin sampaikan ini karena sudah bentuk kelompok ya. Lebih cepat nggak apa ya, pakai kelompok ini aja ya. Ya oke. Campur ya. Gini. Adegan 1 itu
Iya, mereka menyukai pemandangan. Masa katanya apa? Flora. Turis. Itu ada yang cari apa namanya kotak Ya, boleh. masyarakat Ya, fauna. saya saling membantu. Fauna. Itu bisa berbagi peran. Nah, Fauna enggak? Turis. Kesulauan. ini apa kaji? Oke, assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi, wabarakatuh. ya. Alhamdulillah, Ustaz. Gimana kemarin supervisinya? Sudah sesuai ekspektasi atau bagaimana? Alhamdulillah ya, jelas saya sudah lega ya, sudah supervisi. Menurut saya sih alhamdulillah sesuai dengan rencana saya untuk pengembangan materi yang saya inginkan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemarin sudah tiba beberapa hal yang ingin dikembangkan, yaitu berdiskusi menemukan ide pokok dari betul-betul ya. Nah itu gimana? Alhamdulillah kemarin anak-anak bisa menemukan ide Bisa pokoknya. menemukan. Nggih. Sesuai pakai diskusi ya, sesuai Menggunakan dengan diskusi, ya. diskusi. Kemudian untuk sebaya sudah? Duta Sebaya, alhamdulillah anak-anak bekerja bersama kelompoknya. Bersama kelompoknya, ya. Nggih, mereka saling bekerja sama untuk menemukan ide pokok. Kemudian yang ketiga, kata kunci dalam mencari ide pokok. Kata kunci lah, kemarin tuh rata-rata anak-anak itu bingung ya, bingung awalnya tuh bingung, terus habis itu ketika saya datangi, terus habis itu anak-anak masih bingung itu tadi, temu itu ya otomatis, tapi saya bantu, Betul ya saya bantu, tapi anak-anak menemukan juga kata kunci. Jadi kalau apa namanya dalam satu paragraf itu yang dibicarakan itu apa, nah itu nanti anak-anak ketemu, cuman ya mungkin agak sulit ya anak-anak Sulit, ya, ya. tapi ya tetap berusaha, mereka berusaha. Yang keempat, presentasi dengan poin. Nah, ini poin bagaimana itu? Sudah saya sampaikan poinnya, anak-anak presentasi, tetapi kemarin hanya 2 kelompok yang berhasil presentasi. Kemudian ini saudara, apa namanya, dari keempat strategi itu kira-kira yang perlu dikembangkan lagi itu yang mana? Jadi saya refleksi kemarin tuh waktu, Ustaz. Waktu Karena ya. saya tidak memperkirakan waktu ya kan, saya menggunakan diferensiasi proses, saya membentuk bebannya kepada anak-anak, justru waktunya tuh habis di diferensi ya, di prosesnya mereka memilih apa namanya, Bentuk menggunakan presentasi. benar, ada yang pakai mind mapping atau apa kemarin itu cerita bersama, artinya akhirnya lama untuk menentukan itunya, bukan di topiknya, tapi lama di menentukan prosesnya itu tadi. Jadi ke depan evaluasinya Mungkin saya perkirakan lagi waktunya sehingga bisa sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang ingin saya. Berarti secara keseluruhan profesi kemarin sudah sesuai dengan pembicaraan yang kita lakukan sebelumnya gitu. So far so good ya. Oke, Maksudnya so far sejauh so good. sejauh yang saya rencanakan itu Nah, kan, dan sesuai. yang kita sampaikan atau kita diskusikan kemarin tuh Oke. sudah berusaha Sudah berusaha. saya laksanakan seperti itu. Oke, tapi untuk kemampuan anak gimana? Sudah sesuai dengan yang diharapkan atau bagaimana ketika pembelajaran? Ketika pembelajaran kalau dari saya amati ya, karena ada beberapa proses itu tadi, ada beberapa anak itu yang langsung ya langsung tahu ya, karena memang materi ini sudah dilaksanakan di semester 1 ya. Ini ibaratnya mereka tuh review dengan
materi yang baru. Cuma ya ada beberapa anak itu yang masih harus dituntun lagi. Tindak lanjutnya seperti apa ya ketika ada pembelajaran lagi? Tindak lanjutnya mungkin saya memberikan penguatan ke anak-anak yang kurang itu tadi ya. Anak-anak yang kurang dalam hal materi ide pokok seperti itu. Baik, terakhir tadi Pak, ini kan baru tahun ini ya, sebelum supervisi kita dialog dulu, kita praobservasi. Dibandingkan dengan supervisi tahun yang lalu, perasaannya gimana Dada? Ya mungkin saya lebih terarah dengan apa yang saya inginkan ketika supervisi. Iya. Ketika supervisi itu saya jadi tahu berarti step-step yang harus saya lakukan itu ini. Titik poinnya yang pengen dikembangkan tahu ya. Ya, jadi saya tidak kemana-mana, tidak sampai banyak. Jadi apa sih tujuannya, terus apa sih solusinya, kemudian solusi yang lain itu seperti apa. Jadi seperti itu, jadi lebih terarah. Baik, sudah hadir. Terima kasih waktunya. Oke, saya juga terima kasih Ustaz atau mau berdiskusi bersama saya. Semoga ke depan kita ketemu lagi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Amin. Sampai jumpa di lain waktu.